Undang-Undang Minerba itu disebut sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral batubara meliputi ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan. Kata kunci dari definisi tersebut adalah hukum pertambangan itu sejatinya untuk melindungi para pihak pelaku industri pertambangan untuk meminimalkan terjadinya konflik. Jadi hukum pertambangan itu pada kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan yang nantinya lapangan pekerjaan ini diisi oleh para masyarakat lokal. Dan yang ketiga ada dengan perusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat seringkali timbul. Oleh sebab itu memang sumber kebanyakan masalah yang ada di dalam pertambangan itu adalah banyaknya konflik, pertentangan, pelanggaran dan sejumlah masalah yang terjadi di pertambangan. Baik, selamat siang teman-teman. Sebelum kita mulai agenda pelatihan dasar hukum pertambangan ini, saya sedikit akan memberikan orientasi berkaitan dengan jalannya agenda ke depan buat teman-teman. Sambil menunggu teman-teman hadir dalam acara hari ini, buat teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom, mohon buat teman-teman mengaktifkan fitur kameranya sehingga kita nanti dalam agenda pelatihan ke depan bisa interaksi lebih jauh dengan komunikasi dua arah nantinya. Oke, baik, perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa hari ini PUSEP itu menyelenggarakan agenda pelatihan hukum pertambangan, di mana PUSEP itu merupakan sebuah lembaga studi dan advokasi yang berfokus ke dalam studi hukum energi dan pertambangan, di mana PUSEP itu hadir dalam rangka mewujudkan tata kelola hukum energi dan pertambangan berdasarkan hukum dan juga keadilan. Sebagaimana kita ketahui bersama rekan-rekan bahwa bangsa Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Nah, karena bangsa Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, maka negara harus melindungi daripada kekayaan tersebut. Salah satu wujud daripada kehadiran negara itu melalui implementasi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pasal tersebut negara menguasai hasil bumi yang tergandung di dalam negara Indonesia, di mana hasil bumi itu harus dikelola dengan baik dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, penguasaan sumber daya alam oleh negara ini itu dimaknai dalam konteks beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan, kebijakan, pengurusan, perizinan, dan juga pengawasan. Kelima, tafsir daripada hak penguasaan negara itu kemudian diimplementasikan ke dalam sektor hukum energi dan pertambangan. Nah, dalam rangka mewujudkan dan juga menjaga amanat konstitusi, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan hadir untuk mewujudkan tata kelola hukum energi dan pertambangan yang berdasarkan hukum dan keadilan. Sehingga dalam setiap agenda PUSEP yang kita agendakan, kita selalu berdasarkan untuk mewujudkan visi besar itu. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh konstitusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satu wujud daripada implementasi agenda itu adalah kita menyelenggarakan pelatihan dasar hukum pertambangan, di mana agenda pelatihan ini itu terdiri dari beberapa rangkaian. Ke depan kita akan memberikan 4 materi berkaitan dengan hukum energi dan pertambangan. Ada materi pertama yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum pertambangan, kemudian nanti dilanjutkan materi kedua, dan kemudian ada materi ketiga, dan terakhir ada materi keempat.
yang dimana masing-masing materi itu akan mengupas tuntas bagaimana sih sebenarnya realita yang terjadi dalam konteks hukum energi dan pertambangan. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman sekalian bahwa agenda pelatihan ini akan kami terbitkan bagi para peserta yang mengikuti agenda dari awal sampai akhir. Kami memberikan apresiasi berupa sertifikasi kepada kawan-kawan yang mengikuti pelatihan dasar hukum pertambangan ini, yang dimana sertifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman nantinya, baik itu di dalam dunia akademisi maupun di dunia praktisi. Kemudian, selama jalannya acara hari ini, kami juga menilai keaktifan daripada teman-teman, di mana kami akan memilih beberapa peserta yang akan kami berikan beasiswa nantinya ke depan. Jadi harapannya ke depan teman-teman aktif mengikuti agenda pelatihan hukum pertambangan ini. Jadi ketika teman-teman aktif kemudian mengikuti agenda dari awal sampai akhir, nanti ada tim yang menilai untuk diberikan beasiswa yang nanti akan diumumkan di penghujung acara pelatihan hari ini. Nah, berikutnya agenda-agenda PUSEP itu tidak hanya di pelatihan. Ke depan PUSEP itu juga menyelenggarakan yang namanya Kongres Mahasiswa. Nanti teman-teman bisa mengikuti agenda Kongres Mahasiswa tersebut yang insya Allah kemudian dilaksanakan di bulan-bulan Mei. Jadi kami mengundang seluruh Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, salah satunya Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, harapannya dengan teman-teman mengikuti agenda hari ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baik secara praktik maupun secara teoritis, sehingga bisa menjadi bekal teman-teman yang ingin fokus berkarir sebagai advokat maupun sebagai praktisi dan juga akademisi di hukum energi dan pertambangan. Nah, mungkin itu saja orientasi yang saya berikan kepada teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa mengikuti agenda ini dengan baik dan juga mengikuti sampai akhir. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan mulai acaranya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara hari ini, dan juga tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati khazanah bahtera keilmuan di hari ini. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Bang Ilham Putuhena untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka agenda pelatihan hukum pertambangan pada siang pagi hari ini. Selamat siang, Bang Ilham. Selamat siang, apa suara saya bisa didengar? Baik, bisa didengar, Bang. Baik, Bang Ilham ini merupakan advisor dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, dan beliau sekaligus mewakili Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan hukum pertambangan yang diselenggarakan oleh PUSEP. Saya beri waktu dan saya persilahkan kepada Bang Ilham. Silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya dalam hal ini mewakili Direktur Bapak Isman Bahtiar yang sekarang sedang mendadak dipanggil oleh Menteri SDM untuk membicarakan beberapa hal terkait kebijakan pertambangan, jadi saya mewakili. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang telah kami lakukan beberapa kali dan telah dilakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman stakeholder, khususnya mahasiswa. Bagi kami, teman-teman mahasiswa adalah bagian penting dari bagian membangun tata kelola energi dan pertambangan. Hal ini sangat penting karena menurut kami adalah masa depan bangsa ini adalah di tangan pemuda. Dan kami sangat menghargai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNM bekerjasama dengan kami untuk membuka ruang kami bisa bersilaturahmi, berinteraksi dan men-share bagaimana sih kondisi
sumber daya alam kita, khususnya sektor energi dan pertambangan. Bagi kami, men-share informasi ini menjadi sangat penting karena pertama tentu teman-teman adalah bagian dari proses perubahan. Teman-teman adalah bagian dari kelompok yang kita harapkan menjadi bagian utama untuk menggerakkan baik di sektor hukum ataupun non-hukum. Kedua, suatu saat teman-teman akan berkiprah di lapangan. Jadi ketika mahasiswa teman-teman juga bagian dari kelompok kritis, tapi pada saat masih berkiprah, maka tentu kita harapkan teman-teman juga akan hadir dan kemudian bisa langsung terlibat dalam proses-proses yang terkait dengan tata kelola hukum energi pertambangan. Karena kenapa? Hukum energi dan pertambangan ini berbeda dengan keilmuan yang lain. Hukum energi dan pertambangan ini adalah hukum yang mengkolaborasikan beberapa aspek. Kita akan bicara mengenai hukum tata negara, bicara mengenai hukum administrasi negara, mengenai perizinan, mengenai kontrak, mengenai perburuhan, dan seluruh aspek. Dan itu kalau teman-teman bisa rinci, bisa tentu akan memberikan bekal yang sangat baik, karena Anda harus tahu kondisi saat ini salah satu pendapatan terbesar negara itu ada di sektor pertambangan dan energi. Dan ini menjadi isu yang sangat krusial, di mana seandainya kita mampu mengelola energi kita dengan baik, maka tentu kita bisa membiayai seluruh masyarakat untuk mengejar pendidikan, kita bisa membiayai kesehatan, dan kita bisa membiayai aspek apapun. Dengan catatan tidak ada tambang ilegal. Nah, kondisi saat ini sangat diperhatikan. Saya kira ini nanti akan kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya. Tapi yang saya sampaikan bahwa kita harus peka, kita harus aware, dan kita lah bagian dari kelompok-kelompok yang harus mengawal bumi pertiwi. Selanjutnya, kami ucapkan selamat. Semoga aktivitas ini bisa membantu, bisa membuka ruang bagi teman-teman. Kami banyak mendapat diskusi juga secara formal-informal. Di luar kegiatan, silakan menghubungi kami. Beberapa teman-teman yang akan mengikuti lomba debat, baik UI, UGM, UNPAD, Undip, dan kampus-kampus lain itu sering kita melakukan coaching khusus terkait dengan isu-isu pertambangan. Jadi, silahkan kalau teman-teman ingin melakukan kerjasama kegiatan juga, ingin buka ruang, ataupun kita bisa melakukan aktivitas lain bersama dengan harapan bahwa akan memberikan dampak positif terhadap tata kelola energi pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan ini kami buka, dan saya ucapkan selamat. Semoga bisa menyelesaikan dan menutup pelatihan ini hingga selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ilham. Baik teman-teman, perlu saya sampaikan kembali kepada teman-teman di sini bahwa agenda pelatihan hari ini, di penghujung acara nanti kami akan memberikan pengumuman berkaitan dengan peserta terpilih, peserta terbaik yang aktif mengikuti agenda materi pertama sampai materi terakhir, yaitu ada 4 materi yang akan disampaikan dalam sesi pelatihan hari ini, di mana beasiswa ini akan kami berikan ke beberapa peserta. Jadi harapannya teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, silahkan aktif dalam kegiatan pelatihan ini. Dan yang kedua, kami juga memberikan sertifikasi terkait setiap materi yang disampaikan, dan sertifikasi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman baik di tataran praktisi maupun di tataran teoritis. Baik, langsung saja pada sesi yang pertama ini, kita akan masuk ke dalam sesi materi yang pertama, di mana materi yang pertama ini kita akan membahas dan mengupas tuntas berkaitan dengan pengusahaan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan. Apa itu sebenarnya pengusahaan, kemudian bagaimana pembinaannya, serta bagaimana pengawasan terhadap hukum pertambangan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bang Sunarto Effendi SH, yang merupakan manajer Pushep
dan sekaligus advokat di JLP Law Firm. Selamat siang, Bang Sunarto. Halo, selamat siang, Mas Yusa. Baik, selamat siang, Bang Sunarto. Langsung saja saya persilakan kepada Bang Sunarto untuk memberikan pemahaman dan juga khazanah keilmuannya kepada kita semua berkaitan dengan materi yang pertama ini, khususnya terkait pengusahaan, pembinaan, dan pengawasan dalam sektor pertambangan. Jadi harapannya nanti kita bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya aktivitas usaha pertambangan itu dan kemudian bagaimana pembinaan dan pengawasannya oleh masyarakat. Jadi berikutnya saya silakan kepada Bang Sunarto. Silakan Bang Sunarto. Baik, terima kasih Mas Yusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman di BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Karena memang pada hari ini, pelatihan hari ini adalah kerjasama antara Pusat Studi Hukum dan Kegiatan Pertambangan bersama BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi sangat luar biasa, sudah ada sekitar 57 peserta. Jadi saya harap teman-teman adik-adik nantinya bisa fokus sampai akhir, karena sebagaimana tadi disampaikan, kita akan ada 4 materi, salah satunya adalah terkait dengan pengusahaan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan minerba. Baik, coba saya share screen dulu ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada sesi pertama kita pada siang hari ini. Jadi tadi saya sudah dikenalkan sama Mas Moderator, nama saya Sunarto Effendi. Saya juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2016 saya lulus, pernah juga di BEM sebenarnya waktu itu. Sekarang di Jakarta, di JLP Law Firm sebagai advokat dan juga di Pusat sebagai manajer program. Jadi ini adalah materi kita teman-teman, sebagai pengantar. Ini merupakan materi yang sangat menarik, sangat penting bagi kita ikuti bersama karena hukum pertambangan merupakan salah satu hukum yang menurut saya itu mahal ya. Yang mahal dalam tanda kutip eksklusif, dan tidak semua sarjana hukum, tidak semua mahasiswa hukum tahu dan paham terkait dengan hukum pertambangan ini, gitu kan? Karena hanya orang-orang tertentu yang serius belajar yang bisa menguasai hukum pertambangan ini. Kalau misalkan kita belajar tentang politik, misalkan ya tentang hukum pemilu, malam belajar dikirim berita, besok sudah seperti ahli kita ngomong, gitu kan? Kalau misalkan kita belajar tentang sidang Sambo, misalkan tentang pidana, malam belajar, besok kita sudah seperti ahli ngomong. Tapi kalau tambang tidak. 1, 2, 3 bulan teman-teman belajar, saya yakin masih belum cukup mengetahui. Karena memang banyak istilah, banyak hal-hal yang perlu didalami secara khusus di dalam hukum pertambangan ini. Jadi makanya ini sangat mahal, jadi saya harap teman-teman nanti fokus dari awal sampai akhir. Gitu kan. Biasanya kalau pelatihan hukum pertambangan di beberapa lembaga itu bayarnya mahal. Nah, kita kasih free, kasih gratis kepada teman-teman. Baik, kita mulai materi kita. Sebagaimana tadi sempat diulas bahwa negara kita memiliki sumber daya alam, salah satunya minerba ya, mineral dan batu bara yang sangat luar biasa, sangat melimpah. Nah, contohnya nanti mungkin bisa diurai lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Kita di Indonesia memiliki cadangan nomor 5 besar dunia di batu bara, kemudian cadangan terbesar 1 nikel di dunia. Ini salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi sangat luar biasa. Nah, harapannya sumber kekayaan alam minerba yang sangat melimpah ini harusnya dikelola dengan seoptimal mungkin. Dengan bagaimana? Efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Sehingga nantinya benar-benar bermanfaat untuk besar-besar kemakmuran rakyat. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai. Sebenarnya kalau urusan sumber daya alam ini selesai, ya selesai masalah kita, gitu kan. Teman-teman kuliah nggak usah bayar, teman-teman sekolah nggak usah bayar, gitu kan.
Kalau misalkan sumber-sumber kekayaan alam tambang ini yang dimiliki oleh negara ini dikelola dengan baik, dikelola dengan optimal, gitu kan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, bahwa kenapa sumber daya alam minerba ini sangat penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Nah, ini kita akan masuk ke materi itu sekarang. Jadi kalau kita cek di konsideran menimbang di undang-undang tentang mineral dan batu bara, di sana disebutkan bahwa sumber kekayaan alam mineral dan batu bara itu merupakan sumber kekayaan alam tidak terbarukan ya Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak, makanya harusnya dikuasai oleh negara. Ini merupakan amanah pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 5. Jadi ini adalah amanah konstitusi. Jadi kok mengamanahkan bahwa kalau ada cabang-cabang produksi yang penting, bedah apakah pertambangan mineral dan batu bara ini penting dan pasal 33 bahwa air dan negara dan digunakan untuk sebesar-besar Baik, Mas Bayu, sebenarnya tadi ada masalah koneksi ya. Baik, saya lanjut ya, saya share lagi. Sebentar. Baik, nah kita kembali lagi. Jadi, nah kenapa tambang mineral batu bara itu memiliki apakah betul menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara? Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini salah satunya. Jadi untuk diketahui bahwa pertambangan itu teman-teman merupakan biasa disebut sebagai ekstraktif industri gitu ya. Jadi industri ekstraktif itu ya kita kegiatan untuk mengeluarkan atau mengambil mineral dan sumber daya energi, sumber daya pertambangan dari dalam bumi. Jadi bedanya ini salah satu perbedaan usaha pertambangan dengan usaha manufaktur lainnya. Jadi kalau usaha manufaktur lainnya, kita itu kalau mau melakukan kegiatan usaha butuh bahan baku dan segala macam. Kalau tambang itu tidak. Jadi bahan bakunya sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam perut bumi. Jadi kita tinggal ngambil aja. Kita tidak perlu kalau misalkan kita mau bikin di industri misalkan mau bikin bangunan misalkan atau mau bikin pakaian misalkan, kan harus ada industri bakunya, bahan bakunya, kapas, kain dan segala macam. Tapi kalau pertambangan ini tidak sama sekali. Jadi tinggal ngambil, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini betapa baiknya ini Tuhan Yang Maha Esa, di negara kita disediakan sumber daya alam yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Makanya ini harapannya adalah nanti dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tadi, mengapa pertambangan ini penting dan menguasai hajat hidup orang banyak? Ini salah satunya. Ini salah satu benefitnya. Satu, menjadi sumber penerimaan negara dari pajak dan royalti. Jadi dari kegiatan usaha pertambangan ini, negara nantinya ada beberapa benefit yang diperoleh. Salah satunya adalah negara mendapat pajak dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua mendapat royalti. Ada juga nanti ada PNBP dan segala macam. Terus kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan pembangunan daerah. Jadi karena teman-teman, tambang itu biasanya jarang di kota-kota. Biasanya ada di daerah-daerah di Sulawesi, di Kalimantan dan di beberapa daerah lainnya gitu kan ya. Lebih banyak di situ, sehingga dengan adanya pertambangan di
daerah tersebut, biasanya memicu pertumbuhan ekonomi di sekitar tambang itu harapannya. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Ini juga salah satu benefit yang diperoleh ketika adanya kegiatan usaha pertambangan. Jadi ada banyak lapangan kerja. Ini sangat luar biasa, mulai dari kegiatan usaha pertambangannya, termasuk juga jasa-jasa usaha pertambangannya. Karena kegiatan usaha tambang ini tidak berdiri sendiri, ada banyak multi player effect ya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Tambang itu butuh BBM, tambang itu butuh transportasi, tambang itu butuh jasa pengangkutan. Tambang itu butuh tenaga kerja yang menyediakan makanan dan segala macam. Jadi nggak hanya di penggalian tambangnya. Jadi ada banyak multi player effect yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan ini. Kemudian selanjutnya sebagai bahan baku industri. Jadi tambang ini misalkan nikel sebagai bahan baku baterai yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah ya terkait dengan pengembangan transportasi listrik. Kemudian termasuk laptop kita, HP kita itu banyak berasal dari bahan tambang. Sehingga memang tambang ini sangat penting dan sangat tidak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari karena hampir seluruh kebutuhan kita ini ada bahan baku tambangnya. Laptop kita, kemudian HP kita, charger kita dan segala macam. Kabel kita yang kita gunakan untuk charger HP itu adalah semuanya dari bahan tambang. Ini merupakan beberapa benefit daripada kegiatan usaha pertambangan, sehingga mengapa tambang itu penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ini salah satunya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga beberapa dampak ikutan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi pertambangan. Yang pertama adalah initial outlay. Jadi apa manfaat yang pertama yang dampak ikutan yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan? Ada jual atau ekspor komoditi tambang. Jadi ini juga salah satu yang dapat bermanfaat atau menguntungkan bagi negara. Jadi kita dapat mengekspor tambang, batu bara, hasilnya ya, terus kemudian mengekspor tembaga dan segala macam. Itu salah satu ekspor yang besar. Bahkan untuk batu bara itu kita terbesar kelima sebagai produsen batu bara di dunia. Jadi ekspor kita sangat luar biasa. Nikel kemarin yang sampai digugat di WTO itu karena ekspor nikel kita sebenarnya bahan mentahnya ya orangnya itu ke luar itu sangat luar biasa sebagai bahan baku di luar untuk beberapa kebutuhan industri lainnya. Jadi makanya ketika Indonesia melarang untuk ekspor nikel itu digugat di WTO dan sampai sekarang kayaknya masih dalam proses banding karena kemarin Indonesia itu kalah gitu kan. Jadi sangat luar biasa. Jadi dari ekspor ini negara akan mendapat peningkatan devisa dan segala macam. Ini banyak yang diperoleh oleh negara. Terus kemudian ini adalah penciptaan output dari seluruh kegiatan ekonomi yang langsung menunjang aktivitas pertambangan. Jadi ini seperti usaha barang atau jasa pertambangan dan pekerja. Jadi kalau ada pertambangan, ini manfaatnya bukan hanya pelaku tambang, tapi banyak. Misalkan jasa yang menunjang ya, jasa konsultan, jasa geologis, termasuk juga nanti teman-teman yang dari hukum, konsultan hukum, juga diperlukan di dalam kegiatan usaha pertambangan ini. Ini adalah dampak-dampak multiplier efeknya yang ditimbulkan dari kegiatan operasi pertambangan. Atau nanti jasa konsultan banyak ya, dari penelitian, termasuk juga jasa pengangkutan dan segala macam. Ini yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan. Ini juga nyambung dengan dampak indirect effect ini yang tidak langsung. Seperti tadi saya bilang, makanan, minuman, kemudian transportasi yang dibutuhkan di dalam operasi untuk kegiatan usaha pertambangan itu gitu kan. Itu adalah beberapa dampak. Kemudian ada terakhir ini adalah penciptaan output karena kenaikan belanja masyarakat. Dengan adanya pertambangan itu, kemudian ada masyarakat lokal banyak dilibatkan di dalam kegiatan itu, maka pendapatan masyarakat semakin naik dan juga belanja masyarakat semakin berkembang gitu. Itu salah satu efek atau dampak ikutan daripada kegiatan operasi pertambangan.
kita lanjut saja. Kemudian teman-teman yang selanjutnya ini terkait dengan dampak ikutan juga. Nah ini nggak usah dipikir rumit ya, karena gambarnya mungkin rumit. Jadi saya sederhanakan seperti ini, bahwa orang pelaku usaha yang memiliki IUP itu tidak kerja sendirian intinya. Jadi biasanya pemilik IUP itu butuh kerjasama dengan beberapa pihak, dengan kontraktor, dengan pabrik buyer. Kalau pemilik pelaku usaha ini tidak memiliki usaha pemurnian sendiri gitu kan ya. Terus kemudian dengan BBM, dengan masyarakat, dengan pemilik alat berat, dengan konsultan juga, dengan investor. Jadi hubungan-hubungan ini akan menimbulkan beberapa bentuk kerjasama, sehingga saya bilang tadi ada dampak ikutan lainnya yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan ini. Nah dari hal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa memang betul pertambangan itu merupakan salah satu objek vital ya, objek vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan makanya harus dikuasai oleh negara. Nah, kemudian kita sekarang adalah mengupas bagaimana sih makna daripada penguasaan negara itu. Jadi, kalau konsep menguasai negara itu sudah ada rumusnya, ini di putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana bentuk penguasaan negara? Bagaimana negara itu disebut menguasai? Ada 5. 1, mengelola. Mengelola itu bisa memiliki saham di dalam kegiatan itu atau terlibat di dalam manajemen. Kemudian yang kedua ada kebijakan. Kebijakan itu ya mengeluarkan kebijakan. Kemudian ada mengurus. Mengurus itu memberikan atau tidak memberikan izin. Jadi ketika misalkan ada pelaku usaha mengajukan permohonan izin, nah salah satu bentuk penguasaan negara itu adalah mengurus. Jadi memberikan atau tidak memberikan izin itu. Gitu. Terus mengatur. Mengatur itu yang membentuk peraturan, termasuk mengeluarkan undang-undang, permen dan segala macam. Itu adalah salah satu bentuk mengatur daripada penguasaan negara. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan. Ini adalah 5 bentuk penguasaan negara. Jadi kalau ada bagaimana menguasai negara, ya ini kelima-limanya. Jadi ini adalah rumus penguasaan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kelima-limanya ini kumulatif atau salah satu gitu kan ya, alternatif gitu kan ya. Ini silakan teman-teman, nanti yang mau jawab silakan, mungkin bisa jadi penilaian, katanya tadi ada beasiswa yang bisa diberikan kepada teman-teman. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah konsep penguasaan negara ini kumulatif atau alternatif? Jadi apakah dengan mengelola saja negara sudah dianggap menguasai atau tidak? Atau memang harus kelima-limanya negara itu dianggap menguasai? Nah, apa muaranya dari kelima bentuk penguasaan negara ini? Yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini teman-teman adalah konsep penguasaan oleh negara. Silakan nanti kalau teman-teman mau menjawab bisa pada saat sesi jawab, atau sekarang bisa lewat chat, atau bisa melalui secara langsung gitu kan. Ini adalah penguasaan negara. Nah, kita lanjut. Nah, karena negara itu menguasai, bagaimana peran negara atau pemerintah? Ini ada beberapa peran pemerintah atau negara yang perlu dilakukan oleh negara dalam mengatur dan mengelola kegiatan pertambangan ini. 1, menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam pengusahaan minerba agar tidak terjadi ketimbangan kesejahteraan di dalam masyarakat. Ini sebenarnya tugasnya negara. Bagaimana pengusahaan minerba itu harmonis dan adil. Adil bagi pelaku usaha, adil bagi masyarakat. Adil bagi pelaku usaha ya selama kegiatan pelaku usaha itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan praktek pertambangan yang baik, ya izinnya kalau misalkan permohonan perpanjangan diperpanjang, tidak diberikan sanksi dengan semena-mena dan segala macam. Seperti kemarin misalkan ketika pemerintah melakukan pencabutan IUP ribuan IUP karena ada beberapa hal yang sebenarnya itu kurang fair bagi pelaku usaha gitu kan. Itu adalah keadilan. Keadilan bagi masyarakat juga. Ya, bagaimana masyarakat itu dilibatkan di dalam kegiatan usaha itu, diutamakan di dalam kegiatan usaha itu gitu loh. Sehingga nanti sama-sama adil nih, pelaku usaha nyaman, masyarakat merasakan manfaatnya gitu kan ya. Nah, kemudian
Kemudian meningkatkan manfaat dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga poin yang paling penting. Jadi tadi sebenarnya kan sudah disebutkan bahwa negara menguasai, ada 5 bentuk penguasaan negara. Tujuannya apa? Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana sih sebesar-besar kemakmuran rakyat ini? Yang dimaksud dengan sebesar-besar kemakmuran itu adalah meningkat manfaatnya itu dari waktu ke waktu. Jadi nggak bisa langsung sekaligus seperti itu. Jadi maknanya harus lebih dari itu, gitu kan. Yang dimaksud dengan sebesar-besar kemakmuran itu meningkat dari waktu ke waktu, manfaatnya untuk masyarakat, gitu kan ya. Nah itu yang disebut dengan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu menurut saya seperti itu, gitu kan. Terus kemudian menjamin manfaat usaha pertambangan mengalir dan terdistribusi tetap tepat sasaran dan berkeadilan. Ini juga peran daripada pemerintah ataupun negara. Menjamin kepentingan masyarakat, tenaga kerja, dan lokal konten ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana kegiatan usaha pertambangan itu lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dan lokal konten, kebutuhan-kebutuhan barang-barang lokal gitu yang digunakan. Ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan dan industri-industri lokal. Itu sebisa mungkin seperti itu. Terus ada pertanyaan, bagaimana Bang terkait dengan beberapa kegiatan, beberapa pabrik-pabrik smelter yang hampir 80% tenaga kerjanya orang asing. Nah itu bisa kita diskusikan nanti lebih lanjut. Jadi sebenarnya pemerintah itu harusnya menjamin bahwa yang lebih diutamakan masyarakat lokal dong, gitu kan. Tenaga kerjanya selama itu masih bisa digunakan, dikerjakan atau dikuasai, keahliannya itu dimiliki oleh masyarakat lokal, ya masyarakat lokal. Termasuk juga lokal konten itu adalah pemanfaatan produk-produk lokal. Jadi selama produk lokal itu bisa digunakan di dalam kegiatan itu, silakan laksanakan atau gunakan produk-produk lokal, gitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya memberikan kepastian hukum dan keberlangsungan usaha pertambangan. Kepastian hukum itu ya hukumnya atau peraturannya tidak berubah-ubah. Peraturannya memberikan kepastian usaha kepada pelaku usaha sehingga nanti iklimnya kondusif, gitu kan ya. Ini juga memberikan rasa aman, melindungi diri dari setiap gangguan yang dalam kegiatan usaha. Ini juga peran yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun negara selaku dalam tanda kutip yang menguasai pertambangan minerba ini, gitu kan ya. Kita lanjut. Nah, ini pengantar tadi ya, kita sekarang masuk ke pengusahaan pertambangan. Apa sih yang disebut dengan pertambangan itu? Jadi ketika teman-teman dari tadi kita ngomong pertambangan, usaha pertambangan. Nah, pertambangan di dalam Undang-Undang Minerba itu disebut sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral batubara meliputi ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Ini adalah pertambangan. Apakah harus seluruhnya? Kalau kita lihat dalam definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Minerba, tidak. Jadi bisa sebagian atau seluruh tahapan kegiatan ini. Apakah kegiatan usaha pasca tambang disebut pertambangan? Iya, disebut. Apakah pengangkutan dan penjualan hasil tambang disebut kegiatan pertambangan? Iya, disebut kegiatan pertambangan. Disebut pertambangan di dalam berdasarkan definisi di dalam Undang-Undang Minerba. Nah, bagaimana kalau usaha pertambangan? Nah, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan. Nah, kalau udah usaha pertambangan, berarti tahapannya penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, dan sampai nanti pasca tambang. Ini adalah definisi. Jadi kita masuk aja biar nyambung ya. Nah, tadi disebutkan bahwa kalau kita ngomong pertambangan, berarti itu adalah minerba, mineral dan batubara. Bagaimana kalau migas? Apakah migas disebut pertambangan? Kan ada banyak yang ngomong pertambangan migas. Iya, bisa. Tapi nggak lumrah bagi orang yang ngerti tambang. Yang disebut tambang bagi orang tambang itu adalah mineral dan batubara. Nah, makanya di dalam definisi pertambangan itu adalah pengusahaan mineral atau batubara.
Yang meliputi apa tadi, penyelidikan sampai pasca tambang itu. Nah, apa itu mineral dan batu bara ini? Nah, ini biasanya dipelajari oleh orang-orang geologis ya, orang-orang asli tambang. Kalau hukum ya cukup tahu aja bahwa tambang itu ada mineral batu bara. Mineral itu banyak. Ada mineral radioaktif, logam itu ada logam dasar, besi, logam mulia. Mineral bukan logam itu ada industri, ada bahan keramik, ada batuan juga gitu kan. Ini adalah jenis-jenis pertambangan menurut jenis bahan tambangnya. Jadi ada batu bara, ada mineral. Jadi kalau ngomongnya adalah pertambangan ya dua ini, pertambangan batu bara, pertambangan mineral. Kalau nikel masuk mana? Nikel masuk di mineral. Kalau misalkan emas masuk mana? Masuk di mineral. Mineral mana? Nanti ini ada pembagiannya. Nanti silakan. Berarti adalah mineral logam kalau emas gitu kan ya. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi ini memang yang banyak belajar tentang ini adalah orang-orang orang-orang geologis, termasuk kalau hukum ya kita cukup tahu aja pembagiannya gitu. Makanya kita lanjut aja. Nah, ketika pelaku usaha ingin melakukan kegiatan pertambangan, maka harus memiliki izin usaha pertambangan atau yang dinamakan dengan biasa disebut dengan IUP gitu kan ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Ini ada lokasi ini banyak tambangnya, banyak batu baranya atau banyak nikelnya, terus tiba-tiba nambang. Nggak boleh kayak gitu. Harus ada izinnya dulu. Izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan itu banyak. Ada izin usaha pertambangan IUP, ada izin pertambangan rakyat, kemudian ada izin usaha pertambangan khusus, ada izin surat izin pertambangan batuan, ada penugasan, ada kegiatan pendukung. Ini adalah jenis-jenis izin pertambangan yang diatur di dalam Undang-Undang Minerba. Jadi ini adalah jenisnya. Nah, apa bedanya IUP dengan EPR? Apa itu EPR, izin pertambangan rakyat? Apa itu SPP itu nanti ya. Ini adalah perlu sesi khusus sebenarnya karena ini banyak sekali ketika kita urai satu-satu. Jadi intinya ketika kita ingin melaksanakan pertambangan maka harus ada izin. Nah, izinnya itu apa? Ada EPR, ada IUP, berdasarkan nanti apa yang mau dikerjakan. Kalau batuan ya SPP. Terus kemudian kalau itu pertambangan, lingkupnya kecil, modalnya kecil juga, itu adalah pertambangan rakyat. Kalau misalkan besar, modalnya besar, itu adalah izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan juga nanti ada beberapa tahapan, ada yang tahap eksplorasi, kemudian ada tahap operasi produksi. Nah, kemudian kalau izin usaha pertambangan khusus itu apa? Ada dua. Satu sebagai kelanjutan operasi produksi dari KK dan PKP 2B. Jadi KK itu ini kontrak karya. Jadi sekarang kan izin, dulu itu rezimnya bukan izin, tapi rezimnya adalah kontrak. Jadi negara berkontrak dengan perusahaan, dengan pelaku usaha. Nah, karena sekarang udah bukan kontrak lagi, tapi rezimnya izin, maka yang kontrak ini nanti menjadi izin usaha pertambangan khusus. Contohnya yang lagi proses sekarang adalah PT Vale, kalau teman-teman tahu gitu kan. Jadi PT Vale itu kan kontrak karya sejak tahun berapa? 86 kalau nggak salah. Nah, sekarang itu adalah mau proses perpanjangan, nanti berakhir tahun 2025. Di dalam kontraknya itu 2 tahun sebelum itu berakhir maka harus diperpanjang. Nah, 2 tahun dari 2005 itu adalah sekarang. Nanti ketika sudah diperpanjang jadinya bukan kontrak lagi. Jadinya adalah izin usaha pertambangan khusus. Ini contohnya. Nah, kemudian penugasan itu apa izin penugasan? Jadi izin penugasan itu adalah izin yang diberikan oleh menteri kepada bisa BUMN, bisa badan riset, termasuk juga lembaga swasta untuk melakukan penelitian macam-macam banyak terkait dengan cadangan mineral dan batu bara di suatu wilayah, misalkan itu adalah izin penugasan. Ada juga izin pendukung. Nah, tadi untuk ngangkut dan jual itu juga harus ada izinnya, namanya EPP, izin pengangkutan dan penjualan. Jadi ada ini hasil tambang yang ditambang oleh pelaku usaha atau oleh kontraktor, mau diangkut oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengangkutan dan penjualan. Jadi nggak bisa serta-merta langsung melakukan pengangkutan dan penjualan tanpa ada izin sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi harus ada EPP-nya dulu. Ini adalah contoh daripada beberapa izin yang diatur di dalam Undang-Undang Minerba. Jadi ini bentuknya. Nah, kita lanjut. Sampai jam berapa, Mas Yusha? Masih panjang, Bang. Oke, siap. Kemudian teman-teman, nah ini tadi saya sampaikan bahwa
di izin itu ada beberapa tahapan. Ini adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan. Ini contohnya nikel misalkan ya. Tahapannya ini mulai dari eksplorasi sampai operasi produksi. Di eksplorasi itu ada tahapan kegiatannya, ada penyelidikan umum dan eksplorasi, ada studi kelayakan. Jadi nanti izinnya adalah izin usaha pertambangan eksplorasi. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah melakukan eksplorasi atau studi kelayakan. Jadi di situ pelaku usaha diberikan izin dengan luas wilayah tertentu untuk dilakukan, untuk dikaji dari segi keekonomian dan segala macam. Jadi dilakukan kajian dulu sebelum ditambang, diproduksi, dilakukan kajian dulu. Ada nggak cadangan, misalkan nikel ini contohnya, ada nggak cadangan nikelnya di situ? Ada nggak seberapa besar cadangan nikelnya di situ? Kalau ditambang ekonomis enggak? Dengan medan yang sedemikian rupa ini ekonomis enggak kalau ditambang? Bisa nggak ditambang oleh pelaku usaha? Itu dilakukan kajian. Nah, kalau misalkan hasilnya ekonomis, baik dari segi cadangan, kemudian medan, lahan dan segala macam, maka itu bisa dilanjutkan ke izin operasi produksi. Nah, ini ya, jadi bisa dilanjutkan ke izin operasi produksi. Jadi IUP eksplorasinya itu nanti diberikan kalau sudah ada hasilnya selama waktu berdasarkan izin yang diberikan itu nanti dilanjutkan ke operasi produksi. Kalau sudah operasi produksi baru sudah bisa melakukan kegiatan penambangan. Jadi tapi tahapannya biasanya nggak langsung nambang. Jadi ada konstruksi dulu. Jadi ada di konstruksi ini biasanya membangun beberapa sarana dan prasarana tambangnya, melakukan cleaning, pembersihan lahannya juga, stripping, ada peledakan dan segala macam. Kemudian baru setelah itu melakukan penambangan. Penambangan itu mengambil ore-nya, mengambil bijinya gitu kan dengan beberapa alat berat. Terus kemudian ada processing, ada ini pengolahan dan pemurnian ya, ada pengangkutan, ada penjualan. Ini tahapannya bisa berbeda-beda ya. Bisa kalau misalkan dia itu tidak terintegrasi dengan usaha pengolahan dan pemurnian, maka dilakukan pengangkutan dulu. Jadi habis nambang, kalau perusahaannya ini tidak terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian, maka diangkut dan dijual dulu ke smelter atau ke pabrik. Ini bisa nggak harus processing dulu, tapi terserah berdasarkan izin usaha atau berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu. Terakhir itu adalah reklamasi dan pasca tambang. Jadi dari seluruh kegiatan ini diakhiri dengan reklamasi dan pasca tambang. Jadi kenapa? Bagaimana atau kenapa kok harus dilakukan reklamasi dan pasca tambang? Jadi ini agar fungsi-fungsi yang sebelumnya, fungsi-fungsi hutan, fungsi-fungsi lingkungan itu kembali normal seperti sebelumnya, atau tidak menimbulkan dampak-dampak yang berbahaya bagi masyarakat sekitar. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh proses pertambangan nikel. Tadi dari bagan itu sebenarnya ini ya, dari bagan yang saya sampaikan ini adalah prosesnya. Dari survei dulu, terus kemudian ada, dilakukan geological modeling, terus kemudian ada dilakukan drilling dan segala macam sampai nanti masuk ke smelter. Ini adalah kita lanjut saja, jadi nanti bisa dicek sama teman-teman. Ya, sudah ada info dari Mas Yusa, waktunya 10 menit lagi. Kita lanjut. Ini reklamasi dan pasca tambang. Tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu kewajiban dari pelaku usaha ketika melakukan pertambangan adalah melakukan reklamasi. Jadi enggak serta-merta tiba-tiba kalau sudah selesai nambang dibiarkan begitu saja, tidak. Jadi ada yang namanya kewajiban melakukan reklamasi dan pasca tambang. Jadi di dalam Undang-Undang Minerba, salah satu kelebihan Undang-Undang Minerba itu yang baru, yang 2020 ayat 3 2020 adalah pasca tambang, reklamasi dan pasca tambang itu harus mencapai tingkat keberhasilan 100%. Ini adalah salah satu yang menurut saya kelebihan daripada Undang-Undang Minerba yang baru. Apa sanksinya? Jadi sanksinya penjara 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ini adalah
sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Oke, kita lanjut aja. Ini jangka waktu ya. Tadi disampaikan bahwa memang di dalam tahapan itu kan ada eksplorasi, ada operasi produksi. Eksplorasi itu berapa jangka waktunya? Ini untuk logam itu 8 plus 1 tahun. Jadi 8 tahun bisa diperpanjang 1 tahun. Berarti 9 tahun. Terus kemudian ada bukan logam 3 tahun. Operasi produksi itu 20 tahun. Kemudian 20 plus 2 kali 10 tahun. Pokoknya teman-teman maknanya adalah dari tahapan ini jangka waktu yang diperlukan di dalam kegiatan usaha pertambangan itu adalah panjang sekali ya. Jadi tadi sudah disampaikan di awal, butuh modal besar, teknologinya tinggi, waktunya sangat panjang sekali, sehingga memang rentan timbul konflik di sini. Makanya butuh konsultan-konsultan seperti lulusan dari teman-teman ini sekarang mengikuti pelatihan, gitu kan ya. Ini adalah jangka waktu untuk eksplorasi produksi dan pengolahan pemurnian yang dalam kegiatan usaha pertambangan minerba. Kemudian ini kewajiban pemerintah banyak sekali. Tadi di awal itu peran pemerintah, sekarang kewajiban pemerintah. Ini diatur di dalam Undang-Undang Minerba. Silakan nanti dicek sendiri. Menyiapkan WOP, kemudian rencana lelang WOP, sampai nanti terakhir melakukan pembinaan pertambangan. Ini adalah kewajiban yang perlu, yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan usaha pertambangan. Nah, terus ini kewajiban pemegang izin banyak sekali, menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, kemudian mengelola keuangan sesuai sistem akuntansi Indonesia. Ini salah satu kewajiban, memang beberapa kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Minerba. Sampai nanti merencanakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menyusun dokumen lingkungan dan segala macam. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Menyampaikan RKAB, menyampaikan laporan secara berkala. Nah, ini RKAB juga salah satu hal penting yang perlu dilakukan atau dibuat oleh pelaku usaha pertambangan, karena dalam kasus kemarin yang pencabutan ribuan IOP itu salah satunya adalah karena banyak pelaku usaha atau pemegang izin tidak menyampaikan RKAB-nya ini. Jadi makanya RKAB ini menjadi sangat penting. Jadi sebelum menambang itu harus menyampaikan RKAB dulu. RKAB itu adalah rencana kerja dan anggaran biaya yang yang wajib disampaikan oleh pemegang izin atau pelaku usaha kepada pemerintah. Kemudian termasuk juga menyampaikan laporan secara berkala. Ini nanti dibaca sendiri ya. Kita lanjut. Ya, oke, 5 menit lagi. Nah, sekarang pembinaan. Nah, tadi pengusahaan sudah, sekarang pembinaan. Jadi siapa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan? Di dalam pasal 139 Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh, tadi kan disebutkan itu seluruh pemegang izin, mulai dari IUP, IUPK, kemudian IUPK sebagai kelanjutan operasi produksi, termasuk IPR, SEPB, izin pengangkutan dan penjualan. Oh ya, saya lupa tadi. Sebenarnya tadi di slide sudah ada bahwa sebentar, kita kembali ke slide sebentar. Sebelumnya, sebentar ya. Mana tadi izin, jenis izin ya? Oke, ya. Ini ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini jenis izin. Nah, dengan adanya Perpres 5 ini di dalam Undang-Undang 3 2020, saya kelupaan tadi, di dalam Undang-Undang 3 2020 ini semuanya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kemudian dengan adanya Perpres 55 2022, sebagian izin ini didelegasikan kepada pemerintah daerah. Apa? Yaitu mineral non logam, batuan ya. Jadi izin untuk mineral non logam itu sudah ada di pemerintah daerah. Jadi ini biar teman-teman nanti
enak gitu kan ya. Jadi nggak semuanya ini dikeluarkan oleh menteri. Jadi kalau ada yang ingin mengurus izin, misalkan izin batuan, galian C dan segala macam, itu sekarang udah di pemerintah daerah di provinsi ya. Nah, kalau misalkan untuk izin selain itu tetap di pemerintah pusat. Jadi, nah baik. Nah, kita lanjut dulu di pembinaan tadi ya. Nah, siapa yang melakukan pembinaan? Yang melakukan pembinaan adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah menteri yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Nah, untuk batuan, maka pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Nah, kenapa penting dilakukan pembinaan? Agar pelaku usaha itu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apa kewajibannya tadi? Ada kewajiban pegang izin yang saya sampaikan tadi, mulai dari menyampaikan RKAB, terus kemudian termasuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan segala macam. Itu adalah tujuan dilakukan pembinaan, melakukan penambangan dengan baik, sesuai dengan tata kelola pengusahaan pertambangan. Itu adalah agar dilakukan memastikan agar pelaku usaha atau pemegang izin itu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga dengan begitu maka kegiatan usaha pertambangan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Terus kemudian kita lanjut, ini pengawasan. Selain melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap para pemegang izin. Pengawasannya itu banyak, yang diawasi dari teknik pertambangannya, produksi dan pemasaran, keuangannya, pengolahan data, sampai penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Ini pengawasan ya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, dengan adanya Perpres 55/2022 terkait dengan pendelegasian kewenangan ke pemerintah daerah, maka Menteri juga harus membina Pemda dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan ya. Ini bentuk. Nah, ini siapa yang melakukan pengawasan? Yang melakukan pengawasan banyak. Ada inspektur tambang, ada pejabat pengawas pertambangan, termasuk juga kepolisian, lembaga-lembaga terkait ya. Contohnya KPK, BPK, Ombudsman, termasuk juga masyarakat, termasuk juga teman-teman. Kalau inspektur tambang itu terkait dengan teknisnya. Ini yang bagian kiri. Jadi teknik pertambangan, konservasi sumber daya alam mineral batu bara, keselamatan pertambangan itu adalah dalam lingkup pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang. Kalau terkait dengan produksi, pemasaran, keuangan segala macam itu adalah pejabat pengawas pertambangan. Nah, semuanya kita bisa sebenarnya mengawasi itu gitu. Kalau ada pelanggaran misalkan terkait dengan ada pelaku usaha yang tidak memperhatikan atau tidak menerapkan keselamatan bagi tenaga kerjanya gitu misalkan ya. Itu bisa kita juga melakukan pengawasan di situ. Oke, terakhir, ini contoh lingkup pengawasan ini. Kalau teknik pertambangan itu ya pelaksanaan teknik eksplorasinya, tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Ini adalah contoh-contoh lingkup pengawasan aspek pertambangan di aspek teknik, lingkungan, dan keselamatan kerja. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini sanksi ya. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ada teguran tertulis, ada penghentian sementara, denda, dan pencabutan izin. Nah, ini yang kemarin sempat menuai polemik karena 2000 sekian IUP yang dicabut oleh pemerintah yang dilakukan langsung pencabutan tanpa ada teguran tertulis, tanpa ada penghentian sementara, tanpa ada denda, sehingga kemarin selain banyak dilakukan keberatan ke pemerintah dalam hal ini adalah BKPM ya waktu itu yang mengeluarkan kebijakan pencabutan itu juga digugat di PT UN. Jadi kalau kemarin teman-teman mengikuti pemetaan kasus hukum banyak ditemukan beberapa gugatan terkait dengan pencabutan IUP ini. Terus kemudian ini tambahan juga nanti bisa dibaca ya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa sebelum Undang-Undang 4/2009 itu kan sistemnya adalah sistem kontrak. Kemudian di Undang-Undang 4/2009 berubah ke sistem perizinan. Jadi apa bedanya ini?
silakan nanti dipelajari. Jadi dari hubungan hukum, penerapan hukum sampai sumber hukumnya yang digunakan. Jadi singkat di situ. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih Bang Sunarto. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bang Sunarto tadi, membuka khazanah dan juga pemahaman kita berkaitan dengan apa dan bagaimana sih sebenarnya pengusahaan, pembinaan, dan juga pengawasan dalam sektor pertambangan minat bahan. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nanti saya akan persilahkan dan saya akan pilih berdasarkan urutan mengaktifkan fitur raise hand yang tercepat. Jadi ini tadi saya melihat yang pertama ada 3 ini ya yang mengaktifkan fitur. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mas Saiful Rizky. Halo, selamat siang Mas Saiful. Selamat siang Bang. Baik, silakan Mas Saiful untuk menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya. Yang pertama saya izin bertanya tentang eksplorasi. Kan disebutkan bahwasanya eksplorasi itu ada yang 8, 3, 7 tahun, 3 atau 7 tahun dan lain sebagainya. Nah, apabila di tengah-tengah belum selesai hingga 3 tahun, terus yang mempunyai usaha atau yang mempunyai pertambangan itu meninggal dunia, itu bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Sama yang menjawab ada yang mengelola kebijakan, mengurus, mengatur dan pengawasan tersebut dimanai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 001, 021, 022 PUU nomor 1 tahun 2003. Hal tersebut dimanai kumulatif atau alternatif, asalkan berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dari Mas Saiful ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Bima. Selamat siang Mas Bima. Selamat siang moderator. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya kepada Abang dan pemateri. Yang pertama pertanyaan saya ada, kita berangkat dari asumsi politik terlebih dahulu. Jadi kemarin saya lihat data yang dikeluarkan oleh Greenpeace yang dia melakukan investigasi secara mandiri. Saya melihat ternyata banyak orang-orang besar di negara kita, terutama di lingkaran RI1 itu ternyata mereka banyak memiliki atau terafiliasi dengan saham-saham pertambangan, terutama di batubara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak data dan laporan di mana di pertambangan tersebut, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera, kalau saya tidak salah, itu banyak terjadi problem atau permasalahan, sampai bahkan ada yang meninggal dunia. Seperti contohnya, semisal ada bekas galian tambang batu bara yang dia sampai berbentuk seperti danau. Akhirnya ada salah satu anak warga yang dia tuh sampai meninggal dunia karena dia tenggelam di kubangan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian pertanyaannya seperti ini, karena itu barusan adalah asumsi politis, dan di sini kita bicara soal aspek hukum atau aspek prosedural. Pertanyaan saya kepada Abang dan pemateri, yaitu apakah sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut? Misal contohnya seperti ini, ternyata peraturannya adalah setiap pejabat publik atau pejabat negara itu dibatasi hanya memiliki berapa sekian persen, semisal saham yang dimiliki di luar seperti tambang batubara itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun sudah ada, kira-kira bagaimana pengimplementasiannya berdasarkan pengalaman yang Abang Da sendiri ketahui, seperti itu. Karena kalau kita kaitkan tadi kan antara politik dan hukum ini kan tidak bisa dipisahkan. Dan bagaimana jika kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, tetapi ada pembatas atau ada regulasi khusus yang mengatur soal hal tersebut, seperti itu. Karena analogi kan seperti ini, seperti tadi berangkat dari tujuan konstitusi kita atau amanat konstitusi itu kan semua kekayaan alam,
kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini kan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, atau kemanfaatannya itu untuk rakyat seluas-luasnya. Nah, tapi kan berangkat dari tadi pernyataan awal tadi saya, ternyata sebagian besar kekayaan alam ini dikuasai oleh sebagian kecil saja dari pejabat-pejabat negara atau penguasa di negara kita. Karena kalau saya analogikan secara sederhana kan, kita yang menciptakan KUHP-nya, kita pelaku pidananya, kita juga penegak hukumnya, kan seperti itu. Itu analogi sederhananya. Kira-kira pertanyaan saya tadi itu. Kira-kira apakah sudah ada regulasi yang mengatur secara kuat untuk hal tersebut? Pun kalau sudah ada, bagaimana pengimplementasiannya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Abang Depa Materi sudah alami seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bima, sangat kritis sekali, luar biasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Denny. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang moderator atau pembawa acara. Sebelumnya mohon izin saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena kendala jaringan. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya mengenai di sesi tanya jawab ini. Pertanyaan saya itu cukup simpel dan sederhana terhadap pemateri, karena berangkat daripada pertambangan ini bukan hanya terhadap kemakmuran rakyat, tetapi lebih daripada itu juga imbasnya yang luar biasa terhadap ekosistem. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana peranan negara di dalam perspektif HTN nantinya, bagaimana peranan negara, karena kalau kita melihat daripada konstitusi itu hanya menguasai seluruh kegiatan produksi-produksi yang itu sumbernya kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat itu hanya dikuasai oleh negara, tetapi di konstitusi juga tidak dijelaskan bahwa negara ini bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang telah diberikan atas penerbitan izin itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti peranan terhadap negara bagi mereka-mereka yang tidak taat terhadap apa yang telah ditentukan. Tadi juga dijelaskan bahwa nanti ada pengawasan, mekanisme sanksi dan lain sebagainya. Nah, pencabutan izin. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau suatu perusahaan tersebut, tambang yang bergerak di bidang minerba, itu tidak memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi dalam merecovery sumber daya alam itu, harus kembali lagi daripada yang telah diambil itu. Nah, bagaimana nanti peranan terhadap negara itu? Apa tindakannya negara? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pencabutan izin, sanksi yang tadi disebutkan di dalam Undang-Undang Minerba itu, bagaimana negara mencabut suatu izin atau suatu izin daripada perusahaan tersebut, sedangkan di satu sisi perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan kalau bahasa saya itu mereboisasi, untuk melakukan kembali lagi apa yang telah diambil terhadap alam Indonesia itu minimal itu jangan sampai ada terjadi kerusakan. Nah, bagaimana nanti kalau izin itu dicabut, apakah perusahaan tersebut lepas daripada tanggung jawab untuk melakukan recovery daripada alam-alam yang telah dieksploitasi itu? Mungkin itu yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Denny, luar biasa sekali pertanyaan dari kawan-kawan ini. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menanggapinya. Silakan Bang Soeharto. Baik, terima kasih Mas Yusa, sangat luar biasa teman-teman. Ini mahasiswa semua ya, jadi pengetahuan terkait dengan tambang sudah sangat bagus menurut saya. Jadi pertanyaan juga sangat luar biasa. Tadi ada Mas Saiful, ada Mas Bima, ada Mas Denny. Mas Saiful dari mana Mas Saiful? Oh, saya Pak. Mana Mas Saiful? Ya, jadi pertanyaan dari Mas Saiful adalah terkait dengan eksplorasi. Jadi bagaimana kalau misalkan
pelaku usaha yang sudah diberikan izin eksplorasi itu kemudian meninggal dunia, apakah berlanjut atau tidak? Jadi terkait dengan hal ini kita kembali lagi kepada pelaku usahanya. Siapa pelakunya usahanya? Kalau misalkan pelaku usahanya, misalkan perusahaan, nggak ada ceritanya perusahaan meninggal dunia gitu kan ya. Jadi yang ada misalkan salah satu pengurusnya, salah satu pemegang sahamnya meninggal dunia, maka yang berlaku adalah rezim undang-undang PT. Jadi bisa tetap lanjut. Yang penting perusahaannya itu adalah yang penting perusahaannya itu eksis. Intinya gini. Jadi negara itu memberikan izin kepada pelaku usaha itu untuk melakukan eksplorasi. Nah, apakah izin ini bisa dilakukan atau tidak? Kalau izin ini bisa dilakukan, maka nanti akan dilanjutkan kepada operasi produksi. Nah, ketika misalkan izin ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilakukan, maka misalkan di tengah jalan tidak melaksanakan, bukan hanya meninggal dunia ya, misalkan tidak melaksanakan kewajiban selama melakukan eksplorasi, maka negara berhak untuk tidak melanjutkan kepada operasi produksi gitu kan. Jadi jangankan meninggal dunia, nggak meninggal dunia pun kalau misalkan nanti di tengah jalan tidak melakukan kewajiban selama yang diwajibkan oleh undang-undang selama melakukan kegiatan eksplorasi, maka negara berhak atau negara bisa tidak memberikan izin operasi produksinya. Karena ketika memperoleh izin eksplorasi ini, pelaku usaha masih belum bisa ngapa-ngapain, nanti outputnya hanya data yang diperoleh. Oh, ternyata di lokasi tambang ini bagus, ekonomis, bisa ditambang, hanya itu saja gitu kan. Nah, pelaku usaha hanya bisa nambang ketika nanti misalkan tambangnya ini usahanya ini sudah mendapat izin operasi produksi, baru sudah bisa melakukan eksploitasi gitu kan. Itu adalah tahapan yang kedua. Itu pertanyaan untuk Mas Saiful. Kemudian dari Mas Bima, ini sangat menarik sekali. Memang betul teman-teman. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tambang itu kan padat modal gitu, modalnya sangat besar, apalagi tambang-tambang yang besar ya, bukan tambang rakyat, tambang yang besar gitu kan ya. Misalkan nikel, batu bara itu kan butuh modal yang sangat besar, teknologinya sangat tinggi. Untuk teknologi ini juga butuh modal gitu kan. Jadi hanya karena modalnya besar, maka hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya modal yang bisa melakukan usaha di dalam kegiatan pertambangan ini gitu kan. Nah, siapa yang punya modal? Ya orangnya itu saja. Jika tadi disampaikan oleh Mas Bima bahwa memang sebagian itu ya para pejabat negara, beberapa menteri juga terafiliasi atau bahkan punya perusahaan tambang gitu kan ya. Nah, punya saham di perusahaan tambang, punya perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan tambang gitu kan. Jadi, nah, apakah ada larangan atau batasan tertentu yang melarang menteri misalkan atau pelaku usaha pejabat negara yang melarang tidak boleh punya saham dalam suatu perusahaan? Nah, secara khusus belum ada gitu kan. Jadi secara khusus belum ada. Jadi nggak ada yang mengatur menteri itu tidak boleh punya perusahaan di bidang pertambangan gitu kan. Makanya ini merupakan salah satu problem sebenarnya yang kita hadapi bersama. Dan sehingga makanya ketika ada pejabat atau ada menteri, ada pelaku usaha yang awalnya sebagai pengusaha kemudian terjun ke politik, sebenarnya tujuannya salah satunya adalah bagaimana mengamankan usahanya gitu kan. Itu kasarnya begitu ya dalam tanda kutip gitu kan. Makanya ini adalah salah satu problem, sehingga makanya setiap kebijakan yang dikeluarkan itu dalam tanda kutip bagaimana agar usahanya itu lancar gitu kan ya. Jadi ini adalah sebenarnya ada konflik kepentingan di situ. Itu adalah masalah yang kita hadapi bersama. Jadi kalau ditanya secara khusus apakah ada larangan yang mengatur secara khusus terkait dengan menteri misalkan nggak boleh punya saham di perusahaan tambang, sampai saat ini masih belum ada. Sehingga masih banyak beberapa pejabat negara kita memiliki saham di beberapa perusahaan tambang. Nah, terus bagaimana ketika misalkan lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Bima tadi terkait dengan masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan ya, masih banyak bekas-bekas galian tambang
ini menyambung juga tadi ke pertanyaannya dari Mas Bima juga Mas Denny, termasuk juga masih banyak perusahaan-perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban, misalkan tidak melakukan reklamasi dan segala macam. Ini sebenarnya juga salah satu problem. Jadi kalau kita menganalisis dari teorinya Friedman kan itu ada 3. Jadi secara substansi, secara struktur, secara kultur, kita bisa kaji di sini. Secara substansi bagaimana? Secara undang-undang, apakah undang-undang tentang minerba ini sudah mengatur dengan baik? Walaupun tidak sempurna, saya rasa undang-undang minerba sudah cukup baik yang mengatur bagaimana pengelolaan pertambangan di negara kita. Walaupun secara tidak sempurna, gitu. Memang masih banyak beberapa hal, makanya kemarin itu sempat digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dengan penegakannya? Ini yang bermasalah. Contoh kecilnya misalkan adalah tambang-tambang ilegal. Masih banyak tambang ilegal, ternyata usut-usut di backup atau di backing oleh beberapa oknum aparat dan segala macam. Termasuk juga pengawasan bagaimana pelaksanaan reklamasi juga belum maksimal. Itu adalah salah satu problem di penegakannya. Bagaimana juga kultur masyarakat, budaya masyarakat. Nah, masyarakat, apakah masyarakat selama ini sudah berperan aktif? Ini bisa juga kita kaji bersama-sama. Jadi mengkajinya bisa dari situ, gitu kan. Jadi ini tidak murni karena peraturannya. Kalau peraturan meskipun secara tidak sempurna, secara umum saya rasa cukup baik yang mengatur bagaimana melakukan kegiatan usaha pertambangan Indonesia. Tadi kan sudah disampaikan apa sih kewajibannya pelaku usaha, kewajiban pemegang izin. Misalkan ketika sudah menyampaikan rencana kerja dan anggaran biayanya kepada pemerintah, itu kan sudah disebutkan mana yang mau ditambang, nanti seperti apa proses penambangannya, menggunakan teknologi apa, terus kemudian bagaimana reklamasinya, gitu kan. Itu sudah diuraikan di situ sebenarnya. Nah, itu kalau ditegakkan, kalau dilaksanakan benar, sebenarnya itu adalah selesai permasalahannya. Namun kan di lapangan itu adalah terkait dengan penegakan hukumnya, gitu. Itu adalah masalah kita bersama. Jadi menjawab tadi. Bagaimana di chat juga tadi ada yang nanya peran kita sebagai masyarakat, ya, peran kita sebagai masyarakat ya juga turut serta melakukan pengawasan, termasuk juga teman-teman pengawasan bisa melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan usaha pertambangan ini yang daerahnya ada tambangnya, pengawasan advokasi terkait dengan kebijakan, apakah sudah kebijakan ini memihak kepada masyarakat, khususnya kebijakan turunan daripada undang-undang, ya, permen dan segala macam. Kalau misalkan tidak memihak kepada masyarakat, ya harus kita lakukan tindak lanjut, misalkan kajian bersama, menyampaikan, melakukan audiensi dengan berbagai pihak dan segala macam. Itu ya beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Terus kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Mas Denny. Bagaimana kalau dicabut sementara pelaku usaha ini yang punya izin tambang ini memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi. Nah, jadi teman-teman perlu saya sampaikan bahwa kewajiban pelaku usaha itu bukan hanya melakukan reklamasi, ya, tapi memberikan jaminan reklamasi, membayar jaminan reklamasi. Jadi ketika dia mendapat izin mau nambang, sebelum nambang itu ada kewajiban yang harus dia bayar, yaitu dana jaminan reklamasi. Nah, dana jaminan reklamasi ini ditempatkan di bank yang dikelola oleh pemerintah. Jadi nanti kalau misalkan dia dicabut izinnya, maka dana jaminan reklamasi inilah yang digunakan untuk mereklamasi hasil bekas galian tambang-tambang itu. Baik, saya rasa itu ya sudah ada kode dari moderator karena waktunya sudah lewat. Nanti kita bisa diskusi di luar di lain kesempatan setelah ini, ya. Bisa nanti teman-teman chat saya atau juga chat melalui nomor pusat. Nah, untuk pertanyaan tadi saya, apakah kumulatif atau alternatif? Silakan teman-teman jawab di kolom chat, nanti biar direkap sama teman-teman. Nanti yang jawaban yang paling baik, yang paling bagus bisa nanti saya sampaikan untuk dapat beasiswa, katanya Mas Yusa. Demikian Mas Yusa, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada beberapa yang masih kurang. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Sunarto. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bang Sunarto tadi. Untuk teman-teman dan juga rekan-rekan yang masih ingin bertanya, nanti kita akan berikan atau buka kembali di sesi materi terakhir. Nanti kita akan buka diskusi yang lebih panjang lagi karena
kita masih ada 3 materi lagi yang tidak kalah menariknya, yang akan membahas begitu dalam berkaitan dengan pertambangan itu sendiri. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Bang Sunarto untuk memberikan closing statement-nya. Bang Sunarto, silakan. Baik, terima kasih Mas Yusa. Terima kasih juga teman-teman, ini sangat luar biasa, ada 64 yang bertahan sampai sekarang, jadi jangan, intinya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki tugas masing-masing. Berulang-ulang kali ketika closing saya sering mengatakan bahwa negara kita ini memiliki banyak masalah bukan karena banyaknya orang jahat ya, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan diamkan. Jadi teman-teman ini jangan jadi orang baik yang mendiamkan. Teman-teman jadi orang baik yang tidak mendiamkan. Bagaimananya orang baik yang tidak mendiamkan itu? Orang baik yang tidak mendiamkan, ya kita bergerak bersama. Kita belajar bersama tentang pertambangan, kita mengadvokasi baik kasus secara langsung, mengadvokasi kebijakan, kita belajar bersama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertambangan ini. Sehingga nanti cita-cita founding father kita, atau katanya Mahfud MD itu founding people kita ya, terwujud, yaitu untuk sebesar tambang ini nanti bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika urusan tambang ini selesai gitu kan, selesai urusan negara kita semuanya akan gratis. Makanya ayo kita belajar bersama, ayo semangat teman-teman yang tertarik belajar di bidang pertambangan, ingin belajar secara khusus, silakan hubungi kami, bisa melalui Mas Yusa nanti atau langsung ke kontak saya, kita diskusi, kita adakan kegiatan bersama, sehingga ini berlanjut ya, tidak hanya di sini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang masih kurang. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.